Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 29 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang obat amlodipin sistem kardiovaskular. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi obat amlodipin. Amlodipin adalah obat untuk mengobati tekanan darah tinggi dan nyeri dada. Obat ini melebarkan pembuluh darah dan membantu aliran darah untuk lebih mudah, dan juga mengurangi beban jantung. Biasanya itu diminum pada sekali sehari. Ini ada contoh dari nama generik dan nama patennya. Kalau nama generiknya itu ada amlodipin, dan untuk nama patennya itu ada Narvosa, Amflax, Amlor, dan juga untuk merek dagang ini itu dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan produsen obat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, golongan dan klasifikasi. Golongan. Pada terapi tunggal, golongan obat yang paling banyak digunakan adalah golongan obat CCB atau amlodipin. Amlodipin merupakan golongan dihidropiridin yang bersifat vaskuloselektif. Amlodipin juga memiliki potensi efek samping yang lebih ringan daripada golongan obat lain seperti golongan ACEI. Amlodipin merupakan obat antihipertensi yang bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam sel dan terjadi vaskularisasi otot polos dan otot jantung, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Amlodipin salah satu obat antihipertensi yang toleran terhadap pasien geriatri, dengan efek samping vasodilatasi yang lebih rendah dibanding obat lain dari golongan CCB yang memiliki waktu paru yang panjang, sehingga dapat diaplikasikan untuk pasien kronis rawat jalan, hipertensi, dan diberikan sekali sehari. Penggunaan mayoritas amlodipin dengan presentasi kontrol tekanan darah yang rendah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan konsumsi obat, adanya gaya hidup pasien hipertensi. Kemudian klasifikasi. Sediaan amlodipin yang banyak dipergunakan yaitu dalam bentuk tablet 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg. Penggunaan obat antihipertensi ini diberikan secara oral tergantung pada toleransi dan respon pasien. Dosis awal 2,5 mg dan 5 mg sehari satu tablet dengan dosis maksimum 10 mg satu kali sehari. CCB yang paling banyak digunakan adalah amlodipin dengan dua jenis dosis, yakni amlodipin 5 mg dan amlodipin 10 mg. Aturan pakai yang digunakan adalah satu kali sehari. Penggunaan dosis dari amlodipin disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Amlodipin memiliki keuntungan dan dapat ditolerir dengan baik oleh pasien geriatri, di mana pada penelitian ini yang mendominasi sampel penelitian adalah pasien usia 60 tahun, namun tetap perlu pemantauan efek samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah indikasi dari obat amlodipin. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Amlodipin digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang membantu mencegah komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Yang kedua yaitu angina pectoris atau nyeri dada akibat penyakit jantung. Digunakan untuk meredakan nyeri dada pada penderita angina, termasuk angina stabil dan angina varian atau prinzmetal angina. Untuk yang ketiga yaitu penyakit arteri koroner, yaitu membantu memperbaiki gejala pada pasien dengan penyakit arteri koroner tanpa menurunkan aliran darah ke jantung. Untuk yang selanjutnya yaitu kontraindikasi. Yang pertama yaitu hipersensitivitas. Itu tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki alergi terhadap amlodipin atau komponen lain dari obat ini. Yang kedua yaitu hipotensi berat atau tekanan darah rendah. Penggunaan pada pasien dengan tekanan darah sangat rendah dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut yang sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu shock kardiogenik, di mana keadaan jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup ke seluruh tubuh, di mana penggunaan amlodipin dapat memperburuk kondisi. Yang keempat yaitu stenosis aorta, penyempitan parah pada aorta di mana amlodipin dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan.
Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada efek samping yang sering terjadi ketika pada saat mengkonsumsi amlodipin, yaitu yang pertama ada pusing, sakit perut dan mual, kantuk, kelelahan, pembengkakan kaki atau pergelangan kaki, sensasi panas atau hangat di wajah yang tampak memerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan farmakodinamik dan farmakokinetik dalam amlodipin. Dalam farmakodinamik, mekanisme kerja, amlodipin adalah antagonis kalsium dihidropyridin yang menghambat masuknya ion kalsium melalui saluran kalsium tipe R pada otot polos vaskular dan sel miokard. Hal ini menyebabkan relaksasi otot polos arteri, mengurangi resistensi perifer, dan menurunkan tekanan darah. Vasodilatasi. Amlodipin menyebabkan vasodilatasi arteriol perifer yang mengurangi afterload jantung. Efek antagina. Dengan mengurangi afterload dan meningkatkan suplai oksigen ke miokardium, amlodipin dapat mengurangi gejala angina pada pasien dengan penyakit jantung iskemik. Manfaat tambahan. Amlodipin juga memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Dan berikutnya, farmakokinetik, absorpsi. Amlodipin memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi, sekitar 60-80%. Konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 6-12 jam setelah pemberian oral. Distribusi. Amlodipin memiliki volume distribusi yang besar, yaitu 21 L per kilogram. Menunjukkan penetrasi yang luas ke dalam jaringan tubuh. Sekitar 93%, amlodipin terikat pada protein plasma. Metabolisme. Amlodipin dimetabolisme secara ekstensif di hati oleh enzim CYP3A4. Eliminasi. Waktu paruh eliminasi amlodipin adalah sekitar 35-50 jam. Memungkinkan pemberian dosis sekali sehari. Sekitar 60% dari dosis yang diambil diekspresikan melalui urin. Sebagian besar dalam bentuk metabolit. Oke. Itu saja dari saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali. Untuk dosis amlodipin yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 5 mg sekali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan menjadi 10 mg sekali sehari jika diperlukan. Pada anak-anak usia 6-17 tahun, dosis awal amlodipin adalah 2,5 mg sekali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari setelah 4 minggu. Lalu, dosis amlodipin yang tepat untuk Anda akan ditentukan oleh dokter berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan respon terhadap pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dan untuk cara pemberiannya, amlodipin tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul. Tablet amlodipin dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Lalu, sebaiknya minum obat ini pada waktu yang sama setiap hari agar kadar obat dalam darah tetap stabil. Yang ketiga, ada telan tablet amlodipin utuh dengan segelas air putih. Jangan menghancurkan, mengunyah, atau melarutkan tablet amlodipin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya nursing consideration. Yang pertama itu penggunaan obat. Nah, penggunaan obat itu amlodipin digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mengobati nyeri dada kronis akibat penyakit jantung koroner. Obat ini bekerja dengan cara melemaskan otot pembuluh darah, membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, yang kedua itu ada interaksi obat. Interaksi obat amlodipin dapat berinteraksi dengan obat NSAIDs, seperti ibuprofen, yang dapat meningkatkan resiko efek samping. Penggunaan pada kondisi khusus pasien dengan diabetes, penyakit liver, gagal jantung, atau tekanan darah rendah. Perlu pertimbangan ekstra dari dokter.
Pasien yang sedang hamil atau menyusui juga perlu pertimbangan khusus. Yang ketiga itu ada pengukuran kadar darah. Pengukuran kadar darah, kadar amlodipin dalam darah perlu diukur untuk memastikan dosis yang lebih tepat dan menghindari efek samping. Yang keempat itu ada penggunaan dalam rute pemberian. Penggunaan dalam rute pemberian amlodipin biasanya diberikan secara oral, sehingga perlu diukur kadar dalam darah untuk memastikan dosis yang tepat penggunaan pada pasien dengan riwayat alergi. Jangan menggunakan amlodipin jika memiliki alergi terhadap obat. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Selanjutnya ada penggunaan dalam kombinasi dan pada anak. Dan yang terakhir itu ada penggunaan dalam pengobatan anemia. Penggunaan dalam pengobatan anemia, amlodipin tidak dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dada yang sedang berlangsung. Obat ini berfungsi untuk melancarkan aliran darah ke otot jantung dan mengurangi kejadian nyeri dada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang indeks keamanan kehamilan dan special precaution. Amlodipin memiliki indeks keamanan kehamilan yang cukup rendah. Dalam kategori kehamilan, amlodipin termasuk dalam kategori C menurut FDA dan TGA. Kategori ini menunjukkan bahwa terdapat bukti efek buruk pada percobaan hewan, tetapi tidak ada data yang adekuat dan penelitian terkontrol pada manusia. Efek pada janin, studi pada tikus menunjukkan bahwa amlodipin dapat memperpanjang durasi persalinan dan meningkatkan kematian intrauterin. Namun tidak ada bukti teratogenisitas atau toksisitas embrio dan janin lain yang diamati pada tikus ataupun kelinci yang diberikan dosis hingga 10 mg per kilogram selama periode organogenesis utama. Pada ibu menyusui, data terbatas menunjukkan bahwa kadar amlodipin dalam ASI relatif rendah. Oleh karena itu, penggunaan amlodipin oleh ibu selama menyusui diduga tidak menyebabkan efek samping pada bayi yang disusuinya. Dalam sebuah studi, konsentrasi ASI rata adalah 11,5 mikrogram per liter dan dosis yang didapat bayi diperkirakan sekitar 4,2 mikrogram per kilogramnya. Dalam studi kehamilan, sebuah studi retrospektif menemukan bahwa kejadian anomali kongenital pada bayi yang lahir dari ibu hamil trimester pertama yang terpapar dengan amlodipin tidak berbeda secara signifikan dengan yang terpapar atau tidak terpapar dengan antihipertensi lainnya. Untuk dosis dan penggunaannya, dosis amlodipin direkomendasikan untuk ibu hamil harus disesuaikan dengan rekomendasi dokter dan harus digunakan atas rekomendasi dokter. Penggunaan amlodipin pada kehamilan tidak disarankan karena adanya bukti efek buruk pada percobaan hewan. Untuk special precaution-nya, amlodipin memiliki beberapa precaution yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk hepatic impairment. Amlodipin dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati yang berat. Dosis harus diturunkan secara perlahan pada pasien dengan gangguan fungsi hati yang berat, karena amlodipin dikonversi oleh hati dan memiliki paruh waktu yang lebih panjang pada kondisi ini. Untuk kesehatan jantung, amlodipin dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung, stenosis aorta yang berat, dan sindrom koroner yang berat. Penggunaan amlodipin dapat memperburuk sindrom koroner dan menyebabkan serangan jantung. Penggunaan dengan obat lainnya, amlodipin dapat meningkatkan eksposur sistemik terhadap siklosporin dan tacrolimus ketika digunakan bersama. Frekuensi monitoring tinggi diperlukan untuk menentukan perlunya penyesuaian dosis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini referensi dari kelompok kami. Dan selanjutnya adalah job desk dari anggota kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.